Taswata TV, media tasfiyah wa tarbiyah Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, demikian pula para pendengar radio, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab At-Tauhid yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya. Dan juga ditambah dengan hasyiah dari Syekh Abdul Rahman Ibnu Qasim An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan di pengajian umum seperti ini, kajian umum, pelajaran umum seperti ini hendaknya kita fokus pada faedah baru, ilmu baru yang kita jumpai, kita terima di dalam majelis ilmu, kita catat sehingga setiap kajian ada pelajaran baru, ada ilmu baru, bertambah terus fawaid kita. Di setiap belajar paling enggak ada satu hal yang baru yang kita catat. Gitu. Jadi jangan sampai keluar dari majelis ilmu dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Pulang dari berburu, setelah mendapatkan buruannya, kemudian buruannya dilepas lagi. Ini kan bukan acara mancing mania, ini udah dapat ikannya kemudian dilepas lagi. Enggak, ini ilmu, kita belajar. Ilmu yang didapat untuk kita amalkan, untuk menjadi bekal di akhirat nanti. Kemarin kita ada beberapa fawaid kita jelaskan, di antaranya makna nama Allah Al-Qayyum. Apa artinya? Al-Qayyum yang berdiri dengan sendirinya, tidak membutuhkan kepada selainnya, bahkan selainnya membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jelaskan juga kemarin bahwasanya kitab Tauhid menjelaskan berapa perkara. Apa isi dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Al-Imam. Ada berapa perkara yang dijelaskan dalam kitab itu? Ketika kita mempelajari, membaca satu buku, itu paling enggak kita perlu untuk mengetahui gambaran buku itu secara global. Kalau buku itu ada daftar isinya, lihat daftar isinya dulu. Jadi kita tahu buku itu apa-apa aja isinya. Babnya 6. Tapi apa yang dijelaskan dalam kitab Tauhid itu ada berapa perkara? Ada 4 kalau nggak salah. Yang pertama, penjelasan tentang Tauhid itu sendiri. Yang kedua, menjelaskan tentang yang menafikan Tauhid, yang menghilangkan Tauhid, yang membatalkan Tauhid, apa? Kesyirikan, syirik akbar. Yang ketiga, menjelaskan tentang perkara yang membatalkan kesempurnaan tauhid yang wajib, seperti syirik asghar, apalagi bid'ah dan maksiat. Yang keempat, menjelaskan tentang perkara yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan, sarana menuju kesyirikan, seperti al-ghulu, kan ada di dalam kitab Tauhid, al-ghulu. Apalagi tentang gambar, tentang foto, lukisan, karena dibahas dalam kitab
tauhid, karena hal itu mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, jadi itu 4 hal. Kalau ditanya kitab tauhid itu tentang apa sih? Sebutkan di dalamnya, disebutkan ini 4 hal itu. Nah, dan kemarin juga kita jelaskan tingkatan-tingkatan tauhid. Siapa yang bisa membawakannya? 3 tingkatan. Nah, yang pertama aslut tauhid. Pondasi dasar tauhid. Bagaimana cara mendapatkan aslut tauhid ini? Supaya kita mendapatkan aslut tauhid, aslul iman. Aslut tauhid ini kita menjadi seorang muslim dengannya. Hilang aslut tauhid, hilang nama muslim itu hilang, jadi musyrik. Bagaimana cara mendapatkan aslut tauhid ini? Jadi muslim, gimana caranya? Kemarin kita jelaskan secara global 2 dengan cara mewujudkan 2 perkara, beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Kalau secara rinci 4 hal. Yang pertama, mengucapkan syahadatain. Ini khususnya bagi yang awalnya belum Islam. Awalnya beragama selain Islam. Mengucapkan syahadatain. Yang kedua, mengetahui maknanya. Karena tanpa mengetahui makna syahadah la ilaha illallah, itu ulama sepakat enggak bermanfaat la ilaha illallah itu bagi dirinya. Man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengetahui la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah, dia akan masuk dalam jannah. Dia akan masuk dalam jannah. Jadi harus tahu maknanya. Yang ketiga, yang 2 itu tadi, mengamalkan tuntutannya, beribadah kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Yang keempat, tidak melakukan pembatal keislaman. Tidak melakukan pembatal keislaman. Ada 4 hal ini, maka seseorang memiliki aslut tauhid. Dia seorang muslim. Kalau dia meninggal dengan membawa aslut tauhid itu saja, itu dia sudah punya modal untuk masuk ke dalam jannah. Termasuk ke dalam jannah. Salah satunya hilang dari 4 hal ini, umpamanya dia tidak tahu makna dari syahadat, enggak tahu sama sekali. Tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Sampai ke situ kejahilannya, tidak bermanfaat kalimat ini bagi dirinya, atau tidak mengamalkan tuntutannya, atau diamalkan itu semua tapi melakukan pembatal keislaman, memperolok-olok syariat umpamanya, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpamanya, mencela hijab, nah, melecehkan Al-Qur'an Karim, maka batal keislamannya. Aslu tauhid itu tingkatan yang pertama. Yang kedua, kamalu tauhid al-wajib, kesempurnaan tauhid yang wajib. Bagaimana cara mendapatkannya? Melakukan perkara yang diperintahkan, yang diwajibkan, dan meninggalkan yang diharamkan. Dan setiap orang tentunya berbeda-beda tingkatan kamalu tauhid al-wajib ini, kesempurnaan tauhid yang wajib. Tergantung sejauh mana dia mengamalkan kewajiban, meninggalkan yang diharamkan. Yang ketiga, yang paling tinggi, kamalu tauhid al-mustahab, kesempurnaan tauhid yang mustahab, disukai, yang afdal, itu dengan cara melakukan al-mustahabbat, perkara-perkara yang disunnahkan, yang disukai, dan meninggalkan makruhat, perkara yang dimakruhkan. Kemarin kita sampai di perkataan penulis bahwasanya kitab tauhid ini alaman lil muwahhidin. Dia merupakan tanda bagi simbol bagi para orang-orang yang bertauhid, wa hujjatan 'alal mulhidin, dan hujjah atas orang-orang yang menyimpang.
Karena semakin banyak dakwah, semakin banyak kitab ditulis para ulama, semakin mudah ilmu untuk didapatkan, semakin tegak hujjah. Semakin tegak hujjah. Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad At-Tamimi mengatakan, barang siapa yang Al-Quran sampai kepadanya dan dia bisa memahaminya, itu seperti seakan-akan Rasulullah sudah berbicara dengannya, sudah sampai peringatan Rasulullah. Maka bagaimana kalau lebih mudah lagi seperti sekarang? Ya, sarana mendapatkan ilmu lebih mudah lagi. Gimana sudah tegak hujjah bagi kita? Nah, washtahara ay ishtihar. Kitab tauhid ini kemudian terkenal dengan sedemikian terkenalnya, dipelajari di seluruh penjuru dunia. Wa akafa alaihi talabah, dan para penuntut ilmu syar'i senantiasa mempelajarinya, menghafalnya. Oke, kalau bisa dihafal sedikit demi sedikit ayat-ayatnya. Enggak usah dihafal kitabnya. Hafal aja dalil-dalilnya. Paling enggak 1 minggu 1 ayat. Minggu ini umpamanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Depan wa laqad ba'atsna, dan seterusnya. Jadi bertambah ilmu terus, pelan-pelan bertambah ilmu kita. Wa sara al-ghalibu yahfazuhu an dhahri qalbin. Dan kebanyakan dari penuntut ilmu menghafal kitab tauhid ini di luar kepala. Wa amma naf'u bihi, dan meluas manfaat dari kitab tauhid ini. Jadi kitab yang kita pelajari ini bukan kitab sembarangan ini. Kitab tauhid ini kitab yang sudah internasional, dipelajari para penuntut ilmu syar'i. Wa tasadda li syarhihi wa ta'liqi alaihi jama'atun minal jahabidhatin nubala. Dan telah maju untuk mensyarahnya dan memberikan ta'liq, memberikan catatan-catatan, komentar-komentar, berikan hasyiah, sekumpulan dari para cendekiawan yang mulia. Banyak sekali syarah kitab tauhid ini. Kalau bukan ratusan, ribuan. Kalau dari dulu dari zamannya Syekh Muhammad At-Tamimi sampai sekarang mungkin ribuan. Ya, ini syarah yang dalam bentuk buku. Belum lagi syarah dalam bentuk pelajaran suara. Lebih banyak. Wa awwalu man tasadda li syarhihi wa ajada, dan yang pertama sekali mensyarah kitab tauhid ini dan dia mensyarahnya dengan sangat bagus, hafiduhu, adalah cucu Syekh Muhammad Tamimi, Syekh Sulaiman ibnu Syekh Abdullah ibnu Muhammad At-Tamimi. Itu yang pertama mensyarah kitab tauhid, Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad At-Tamimi atau Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Syekh. Dengan kitab beliau Taisirul Azizil Hamid. Itu kitab yang paling pokok kalau seseorang ingin menulis syarah kitab tauhid. Itu yang pertama sekali. Cuman sayangnya beliau tidak menyelesaikannya. Padahal bagus sekali kitabnya. Bahkan dikatakan oleh para ulama, kalau bukan karena Taisirul Azizil Hamid itu enggak selesai, mungkin orang enggak kenal dengan Fathul Majid. Ya, terkenal kan Fathul Majid, syarah kitab tauhid. Cuman enggak selesai. Kenapa enggak selesai? Karena beliau keburu meninggal. Kenapa meninggalnya? Dibunuh. Meninggalnya dibunuh oleh pasukan yang dikirim oleh Turki Utsmani yang saat itu membela kesyirikan. Dibunuh dengan cara yang kejam memang. Ditembaki dengan senapan sampai hancur badannya. Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Syekh. Jadi kitab tauhid ini bukan kitab main-main. Sudah ada yang berdarah di situ dalam dakwah tauhid ini. Nah, thumma hadzabahu wa kammalahu hafiduhu aidan Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Kemudian dirapikan oleh
dirapikan dan disempurnakan oleh cucunya juga yang kedua, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin At-Tamimi. Anak dari Syekh Hasan, Abdurrahman bin Hasan. Kalau tadi Sulaiman bin Abdullah. Ini dua cucu beliau. Kalau disebut cucunya yang pertama maksudnya adalah Sulaiman bin Abdullah, Hafiduhul Awwal. Kalau disebut Hafidul Tsani maksudnya Syekh Abdurrahman bin Hasan. Kita harus tahu ulama-ulama kita. Ulama-ulama tauhid, para a'immatud dakwah al-islahiyah. Disyarah oleh beliau. Jadi Fathul Majid itu asalnya Taisirul Azizil Hamid, yang diringkas oleh beliau karena tebal memang. Taisirul Azizil Hamid walaupun enggak selesai tebal, dirapikan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, disempurnakan jadilah Fathul Majid yang dipakai di mana-mana untuk mensyarah atau mengajar kitabut tauhid. Wa abraza fihi ma minal bayani ma yanbaghi an yurja'a ilaih. Dan keduanya itu Syekh Sulaiman dan Syekh Abdurrahman bin Hasan telah menjelaskan di dalam syarah keduanya itu apa yang sudah semestinya bagi penuntut ilmu syar'i untuk merujuk ke kedua kitab itu, Taisirul Azizil Hamid dan Fathul Majid. Wa 'allaqa 'alaihi aidan Asy-Syaikh Abdurrahman hasyiyatan mufidah. Dan juga Syekh Abdurrahman bin Hasan menulis satu lagi hasyiyah. Apa beda hasyiyah dengan syarah? Kemarin kita jelaskan. Kalau syarah dia jelaskan seluruh kata, seluruh kalimat dia jelaskan. Kalau hasyiyah dia cuman komentar saja pada beberapa perkara. Dia enggak menjelaskan semua. Jadi Syekh Abdurrahman bin Hasan juga memiliki hasyiyah terhadap kitab tauhid ini, namanya Qurratu Uyunil Muwahhidin. Qurratu Uyunil Muwahhidin. Itu yang dulu kami pelajari di Ma'had As-Sunnah di Medan. Qurratu Uyunil Muwahhidin. Wa 'allaqa 'alaihi tilmidzuhu Syekh Hamd bin Atiq. Dan juga diberikan ta'liq, diberikan komentar atau penjelasan oleh murid beliau, murid dari Syekh Abdurrahman bin Hasan ini, yaitu Syekh Hamad ibnu Atiq, wa tilmidhu Syekh Abdullah Aba Butain, dan muridnya juga Syekh Abdullah Aba Butain. Ini para ulama yang sebenarnya sangat terkenal dalam pelajaran tauhid. Cuman di Indonesia mungkin jarang didengar. Syekh Abdullah Aba Butain, Syekh Hamad ibnu Atiq, itu termasuk sebenarnya yang paling terkenal dalam pelajaran tauhid. Khususnya kalau kita mempelajari tauhid dengan kitab-kitabnya A'immatud Dakwah Al-Islahiyah. Siapa yang dimaksud dengan A'immatud Dakwah Al-Islahiyah? Itu istilah itu, A'immatud Dakwah. Bukan A'immatud Dakwah, para imam dakwah, seluruh imam berdakwah. Cuman itu jadi istilah. A'immatud Dakwah itu jadi istilah. Siapa yang dimaksud dengan A'immatud Dakwah? Yang disebutkan sebagaimana di pendapat ini dipilih oleh para A'immatud Dakwah. Siapa maksudnya? Syekh Muhammad At-Tamimi dan murid-muridnya beserta cucu-cucunya. Dia sudah jadi semacam istilah. Dan mereka punya istilah sendiri dalam pembahasan-pembahasan ilmunya. Jadi para a'immatud dakwah itu punya istilah sendiri-sendiri. Mereka punya istilah sendiri. Kalau ingin mengajarkan kitabnya mereka, Thalathatul Usul, Qawaidul Arba', Fathul Majid, Hasyiyah Ibnu Qasim, karena Ibnu Qasim termasuk a'immatud dakwah. Itu harus tahu istilah-istilah mereka. Harus paham istilah-istilah mereka. Kalau enggak paham, akan ngaco nanti syarahnya. Akan dia bawa ke pemahaman lain. Akan dia bawa ke pendapat lain yang tidak pernah dikatakan oleh a'immatud dakwah
al-Islahiyah atau A'immatud Da'wah An-Najdiyah, sama. Wa ghairuhum, dan juga selain mereka banyak syarah dari kitab tauhid ini. Wa li syiddatil i'tina'i bihadza sifril jalil, dan dikarenakan kuatnya perhatian, besarnya perhatian terhadap kitab yang mulia ini, tataffaltu alaihi biwad'i hasyiatin mukhtasaratin muntakhabatin mimma abrazuhu wa ghairihi. Karena saya lihat besarnya perhatian para ulama, tulabul ilmi, diajarkan di masjid-masjid, benar-benar diperhatikan kitab tauhid ini, maka saya pun tatafaltu. Tatafaltu itu dari kata tufaili. Tufaili itu orang yang datang ke walimah, datang ke undangan tanpa diundang. Dalam bahasa Arab ada yang namanya tufaili. Tufaili itu orang yang datang ke kondangan tapi enggak diundang, dia datang. Kemudian oleh orang Arab dikeluarkan fiil, kata kerja dari tufaili itu tataffala. Jadi maksud beliau di sini, saya sebenarnya enggak ada yang meminta saya untuk mensyarah, enggak ada yang mengundang saya, dan saya pun tidak layak sebenarnya. Tawadhu dari beliau. Sebenarnya saya tidak layak untuk menulis hasyiah ini, kata beliau. Maka saya pun menulis hasyiah ini walaupun saya sebenarnya tidak layak, kata beliau. Tawadhu dari seorang alim. Hasyiah mukhtasarah, yang ringkas. Mukhtasar itu ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Yang namanya mukhtasar itu yang sedikit lafaznya tapi banyak maknanya. Itu mukhtasar. Muntakhabah, yang diambil dan dipilih mimma abrazuhu wa ghairihi, yang diambil dari syarah-syarah yang sebelum saya. Jadi keunggulan dari Hasyiah Ibnu Qasim ini, dia gabungkan di sini Fathul Majid, Taisirul Azizil Hamid, dan syarah-syarah yang sebelum beliau digabung semua di sini. Insyaallah kalau bisa nanti ketika kita baca, kita sebutkan, nah ini dari Fathul Majid, ini dari Taisir. Nah, tashilan lil talib, untuk mempermudah penuntut ilmu syar'i, mutawakhiyan fiha ma yulqihi asyakhuna, dan juga saya tambahkan dalam kitab ini apa yang diajarkan oleh guru-guru kami, Syekh Abdullah bin Abdul Latif bin Abdul Rahman bin siapa? Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad Tamimi. Nah, paling enggak kita tahu sedikit sirah para ulama. Wa Syekh Sa'd bin Muhammad ibnu man? Hamad. Tadi Syekh siapa? Hamad bin sebelumnya yang saya sebutkan. Hamad bin Atiq. Syekh Hamad ibnu Atiq. Jadi di antara guru dari Ibnu Qasim ini adalah Syekh Abdullah bin Abdul Latif bin Abdul Rahman al-Syekh, dan juga Syekh Sa'ad ibnu Hamad ibnu Atiq. Wa Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif bin Hasan bin man? Bin Muhammad At-Tamimi. Nah, siapa Syekh Muhammad bin Ibrahim ini siapa? Pernah dengar? Belum terlalu lama. Syekh Muhammad bin Ibrahim, mufti Arab Saudi, sebelum Syekh bin Baz. Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selesai mukadimah beliau. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi, Kitab Tauhid, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud seseorang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Maksudnya kita meminta pertolongan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta berkah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama sebagaimana nanti akan dijelaskan di belakang bismillahirrahmanirrahim itu ada kata lain yang dihapus di situ. Pernah dengar penjelasan ini? Pernah. Udah lama mungkin ya. Nah, ada kata di belakang bismillahirrahmanirrahim itu. Karena kan ini dengan nama Allah. Apanya yang dengan nama Allah? Yang dengan nama Allah itu apanya? Kan gitu. Mestinya timbul pertanyaan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya kita membaca berarti bismillahirrahmanirrahim saya membaca. Berarti dengan nama Allah saya membaca, kan begitu. Saya meminta pertolongan kepada Allah. Saya membaca dalam keadaan saya minta pertolongan kepada Allah dan minta keberkahan pada Allah. Karena di bismillah itu bermakna apa? Isti'anah, minta pertolongan. Ketika kita menyembelih juga begitu. Itu kita minta pertolongan kepada Allah sebenarnya. Ketika kita menyembelih bismillah, sebenarnya kita minta pertolongan kepada Allah. Nah, jadi ini kalau dipahami dengan baik, maka jangan sampai mengucapkan bismillah itu, mengucapkan basmalah dalam keadaan lalai kita. Sebenarnya kita berdoa di situ. Sebenarnya kita berdoa, minta pertolongan dari Allah dan minta keberkahan agar apa yang kita lakukan diberkahi. Katakan oleh Ibnu Qasim, siapa namanya? Ibnu Qasim siapa namanya? Abdurrahman Ibnu Qasim, Abdurrahman bin Hasan. Abdurrahman bin Hasan Fathul Majid. Kalau kata orang Yaman Fathul Majid pakai G. Nah, Abdurrahman bin Qasim. Beliau mengatakan ibtada'a bil basmalati iqtidaan bil kitabil aziz. Di sini penulis, siapa penulisnya? Penulis matan kitab Tauhid, Syekh Muhammad At-Tamimi, memulai kitab beliau dengan basmalah karena mengikuti Al-Quranul Karim, Al-Kitabul Aziz. Itu sebab yang pertama. Ada 3 sebab. Kenapa kok para ulama memulai kitab-kitab mereka, ini bukan kitab ini aja. Kenapa kok para ulama memulai kitab-kitab mereka dengan basmalah? Ada 3 sebab. Yang pertama itu mengikuti susunan dari Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim itu dimulai dengan basmalah. Yang pertama sekali. Wa ta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi, dalam tulisan-tulisan beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tulisan-tulisan beliau yang beliau kirimkan kepada para raja mengajak mereka kepada Islam, beliau memulainya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad bin Abdullah ila Hiraqla azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad bin Abdullah kepada Heraklius, rajanya Romawi. Wa amalan bi hadithi kulli amrin dzibalin, dan juga karena sebab yang ketiga, akan tapi ini sebab yang dhaif, lemah. Karena mengamalkan hadis kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang diperhatikan, ai halin wa sya'nin yuhtamu bihi syar'an, yaitu keadaan atau urusan yang diperhatikan secara syariat, yakni setiap urusan yang dianggap agung yang diperhatikan di dalam syariat. Setiap perkara dalam hadis itu, setiap perkara yang diperhatikan di dalam syariat, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perkara yang dianggap besar oleh syariat, dianggap penting oleh syariat, tapi tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. Fahuwa aqta'. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, abtar, sama artinya terputus. Ai naqisul barakah, maksudnya adalah kurang berkah. Setiap amalan, setiap urusan, setiap pekerjaan yang dianggap besar oleh syariat, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia kurang berkahnya.
Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dengan sanad yang dhaif jiddan, sangat lemah sekali, sangat lemah. Nah, di dalam sanadnya ada Ahmad ibnu Muhammad ibnu Imran Al-Janadi. Ini dituduh oleh Ibnu Jauzi sebagai pendusta. Dia dhaif jiddan hadisnya, lemah, sangat lemah sekali. Bahkan Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at telah mengeluarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Janadi itu tadi, hadis maudhu, hadis yang apa? Hadis maudhu, hadis palsu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Baiquni, al-kadhibul mukhtara'ul masnu'u 'ala an-nabi fa dzalikal mawdu'. Hadis yang berupa kedustaan yang dibuat dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah hadis maudhu'. Nah, jadi sanadnya sangat lemah. Ada riwayat lain diriwayatkan oleh Abu Daud hadis ini dengan lafaz kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa ajzam. Setiap amalan yang tidak, setiap perkataan, kullu kalamin, setiap perkataan yang tidak dimulai dengan hamdalah, fahuwa ajzam, maka dia terputus, kurang berkah juga. Tapi hadis ini mursal. Sebenarnya hadis ini mursal. Apa hadis mursal? Hadis mursal itu kalau yang mudahnya, kalau kita lihat hadis itu kan sebenarnya kita lihat dulu, ini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kan, Nabi, kemudian sahabat kan, Abu Hurairah siapakah gitu. Abu Hurairah, kemudian setelah itu baru tabi'in. Kalau hadis mursal setelah Rasulullah langsung tabi'in. Itu hadis mursal. Lalu apa masalahnya? Apa masalahnya rupanya? Kalau setelah Rasulullah tabi'in. Tabi'in itu mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ya, karena tabi'in ini enggak jumpa dengan Nabi. Yang dalam hal ini Az-Zuhri Muhammad bin Muslim enggak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kenapa? Yang nggak ada di situ siapa berarti? Sahabat Nabi kan nggak ada kan? Kalau nggak ada sahabat Nabi kenapa rupanya? Sahabat Nabi kan adil semuanya. Kan begitu. Jadi hadis mursal tadi kita katakan yang nggak ada sahabat Nabi ya di situ. Ini bukan definisi resmi, definisi untuk mudah aja. Yang nggak ada sahabat Nabi ya di situ. Oke lah, sahabat Nabi nggak tercantum di situ. Begitu tabi'in langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa masalahnya rupanya? Sahabat Nabi kan seluruhnya udul, seluruhnya adil, mereka orang yang bertakwa, semua sahabat Nabi. Nggak perlu tahu kan siapa sahabat Nabi yang hilang ini, kan kita nggak tahu pun nggak masalah. Semuanya udul. Lalu kenapa masalahnya hadis mursal? Masalahnya ada kemungkinan yang tidak tercantum di situ bukan hanya sahabat Nabi, tapi ada tabi'in yang lain. Tabi'in ada yang dhaif. Bisa jadi setelah Az-Zuhri ini ada beberapa orang tabi'in, ada 5, mungkin ada 6, baru sahabat. Sedangkan tabi'in itu ada yang lemah, ada yang dhaif. Jadi kalau ditanya gimana hadis mursal itu kita lihat aja. Di situ nggak ada sahabat Nabi, langsung tabi'in. Itu definisi yang mudahnya aja. Al-Baiquni juga mendefinisikan seperti itu. Wa mursalun minhus sahabi saqat. Hadis mursal itu hadis yang gugur di situ sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dicantumkan. Nah, jadi memang tidak ada hadis yang sahih terkait dengan
memulai dengan basmalah atau dengan hamdalah itu. Dan di riwayat Imam Ahmad dengan lafaz bidzikrillah, tidak dimulai dengan penyebutan Allah Subhanahu wa taala. Juga dhaif, lemah. Nah, cuman adakah yang mensahihkan? Ada. Disahihkan oleh Ibnu Salah. Dan sepertinya penulis mensahihkan atau paling tidak menganggapnya hasan. Dikarenakan beliau berdalil dengannya. Itu tanda seorang seorang ulama mensahihkannya ketika dia berdalil dengannya. Nah, wa huwa wa in tamma hissan lam yatimma ma'nan wa haqiqatan. Dan dia, yakni amalan tersebut yang tidak dimulai dengan basmalah, walaupun secara secara fisik kita lihat selesai amalan tersebut, lam yatimma ma'nan wa haqiqatan. Akan tapi secara makna, secara mungkin berkahnya, manfaatnya kurang. Wa haqiqatan, dan juga pada hakikatnya dia belum sempurna. Nah, tapi bukan berarti karena hadisnya tadi lemah, bukan berarti karena hadisnya itu lemah menulis basmalah di awal kitab itu tidak disyariatkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Kan gitu. Yang lemah hadis kullu amrin tadi. Kalau tidak menulisnya atau tidak memulainya dengan basmalah maka kurang berkah. Hadis itu yang lemah. Nah, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyurat beliau dengan basmalah, hadisnya sahih sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, walam yaftatihil musannifu kitabahu bi khutbatin tunbi'u an maqsudihi. Dan penulis Syekh Muhammad At-Tamimi tidak memulai kitabnya dengan khutbah yang menjelaskan maksud beliau. Ada enggak khutbahnya di kitab Tauhid? Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam. Kemudian amma ba'du, ini adalah kitab tentang ini saya tulis karena ini seperti Ibnu Qasim buat. Enggak ada. Bahkan hampir seluruh kitab Syekh Muhammad At-Tamimi enggak ada muqaddimahnya. Usul Salasah ada enggak muqaddimahnya? Enggak ada. Nawaqidul Islam enggak ada. Langsung bismillahirrahmanirrahim, i'lam, langsung kan? Enggak ada muqaddimahnya. Termasuk kitab Tauhid ini juga tidak ada khutbah yang menjelaskan. Biasanya begitu. Ini adalah kitab tentang tauhid, saya tulis karena sebab ini. Di dalamnya saya cantumkan seperti ini. Nah, muftatahatan bilhamdi wasyahadati wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memulai kitabnya ini dengan khutbah yang dimulai dengan hamdalah, kemudian syahadah, kemudian salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak dijelaskan oleh beliau apa maksud dari kitabnya ini. Karena biasanya seperti itu, amma ba'du, kemudian fahadza kitabun, maka ini adalah kitab tentang tauhid, tentang ini. Biasanya seperti itu. Nah, apa sebabnya? Itulah tugas dari para pensyarah dan para pemberi hasyiah. Mereka jelaskan kenapa kok sampai penulis tidak membuat hal tersebut. Nah, kata Ibnu Qasim di sini, wala'allahu hamida wa tasyahada nutqan 'inda wad'il kitab. Barangkali Syekh penulis Muhammad At-Tamimi itu mengucapkan hamdalah dan syahadah secara lisan ketika beliau menulisnya. Ini husnuzon dari Ibnu Qasim. Barangkali memang enggak ditulis oleh beliau hamdalah, syahadah, salawat yang ditulis memang, cuman mungkin diucapkan secara lisan karena hadis tadi yang dipakai sebagai dalil. Jadi kalau sahih hadis itu dimulai dengan hamdalah. Di situ umum, enggak disyaratkan harus ditulis, enggak disyaratkan harus ditulis gitu. Diucapkan pun bisa. Ini salah satu alasan yang diungkapkan oleh Ibnu Qasim. Barangkali seperti itu. Ini beliau mengucapkan hamdalah dan syahadah dan juga salawat secara lisan, tapi tidak ditulis oleh beliau. Waqtasara 'ala al-basmalati li'annaha min ablaghits tsana'i
wadzikri. Dan beliau mencukupkan menulis basmalah karena basmalah itu termasuk pujian dan zikir yang paling bagus. Ini alasan kenapa Syekh penulis hanya memuat basmalah, tidak memuat hamdalah, syahadah, salawat. Walil khabar, dan juga karena ada hadisnya, hadis tadi kullu amrin dzibalin. Setiap perkara yang diperhatikan secara syariat tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus. Tapi hadisnya dhaif. Naam, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqtasiru 'alaiha fi murasalatihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu itu mencukupkan dengan basmalah dalam surat menyurat beliau. Naam, faka'annahu ajrahu majrar rasaili ila ahli ilmi. Kata Ibnu Qasim di sini, sepertinya Syekh Muhammad ini kemungkinan yang kedua. Kalau kemungkinan yang pertama tadi apa? Mungkin Syekh Muhammad mengucapkannya secara lisan tapi enggak ditulis. Kemungkinan yang kedua, kata Ibnu Qasim, sepertinya beliau memperlakukan kitab tauhid ini seperti risalah, seperti surat kepada ahli ilmi, kepada manusia, seperti surat. Sehingga beliau mencukupkan dengan basmalah. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan sudah mau menyimak video ini. Jangan lupa subscribe dan follow akun sosial media Taswata TV. Barakallahu fikum.